Kali ini kita akan membahas sesuatu informasi yang mungkin udah banyak banget ditanyain sama warga Kota Palu tentang sampah. Ini informasi paling update-nya tentang persampahan. Distribusinya sekarang seperti apa nih Pak pembagiannya? Apakah sama seperti tahun lalu atau gimana, ada perubahan? Layak yang dipunya oleh pemerintah Kota Palu di tahun 2021 itu ya sekitar 18 unit aja gitu ya. Alhamdulillah tahun 2023 ini sudah selesai dan sudah diserahkan kepada kita pemerintah Kota Palu. Ini jangan diartikan sebagai wah ini keinginan wali kota untuk, bukan, ini keinginan kita bersama. Siapa sih yang tidak mau kota ini bersih gitu ya. Betul. Kita harus mau semua gitu. Oleh karenanya itu, karena ini adalah milik kita semua, maka kita mari garap sama-sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemerintah Kota Palu, Palu Mantap Bergerak, bersama saya Zakia Ramayani. Kali ini kita akan membahas sesuatu informasi yang mungkin udah banyak banget ditanyain sama warga Kota Palu tentang sampah. Ini informasi paling update-nya tentang persampahan di Kota Palu. Langsung akan dijawab oleh Bapak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, banyak banget kegiatan Bapak hari ini, tapi Bapak mau meluangkan waktu untuk kita berbagi informasi khususnya tentang sampah nih Pak. Ya. Nah, jadi banyak sekali pertanyaan, ini Kia sudah rangkum beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh warga Kota Palu. Mungkin langsung aja Pak ya. Boleh Kia. Untuk tahun terbaru ini 2023, untuk retribusi dulu nih kita bahas nih Pak. Boleh. Untuk retribusinya sekarang seperti apa nih Pak pembagiannya? Apakah sama seperti tahun lalu atau gimana, ada perubahan? Masih sama gitu, tidak ada yang berubah gitu. Jadi untuk keluarga kita yang kondisi ekonominya berat atau masuk dalam DTKS atau daftar tunjangan kesejahteraan sosial masyarakat itu, nah itu mereka kan setiap bulannya cukup bayar 10.000 untuk retribusinya. Nah untuk yang lain 35.000. Oke, berarti yang perubahan adalah cara pembayarannya nih Pak ya. Iya. Sekarang sudah melakukan bisa pakai nomor dari rekening listrik juga nomornya. Tidak pakai rekening listrik gitu. Pakai nomor. Ya, ada ID pelanggan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, kita udah mengupdate itu. Nah ya. Jadi udah nanti silakan bisa menginput data. Nah, cukup masukkan nick nanti sudah. Oke, berarti sekarang sudah bisa pakai nick Pak ya? Sudah boleh. Oke, berarti langsung aja ke Instagramnya DLH, nanti tinggal klik aja di sana linknya. Nanti registrasi dulu ya. Dan setelah pembayaran, saya kemarin coba pembayaran sudah dari bulan Januari sampai Maret. Kalau pembayarannya hari ini, nanti akan infonya terupdate besok ya, 24 jam sudah akan terdata. Ya, kita berusaha insya Allah bulan Juli udah lebih update lagi gitu ya. Begitu bayar insya Allah langsung gitu. Langsung ada bukti pembayarannya. Langsung connect ya. Oke, alhamdulillah ya untuk retribusi sampahnya ya. Oke, untuk unit mobil sampah nih Pak, katanya ada penambahan yang saya dengar. Ya, alhamdulillah kan sebelumnya kendaraan yang layak yang dipunya oleh pemerintah Kota Palu di tahun 2021 itu ya sekitar 18 unit aja gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini gitu untuk truk kita itu jumlahnya sudah 39 unit ya. Kemudian untuk pick up itu jumlahnya sudah 48 ya. 48 dan insya Allah ketambahan lagi nanti bulan Mei ini sekitar 22. Jadi praktis berarti kendaraan kita nanti ya untuk truk dengan pick up ya udah lebih 100 lah ya. Udah lebih 100 ya, dan memang Kaisar masih dimanfaatkan ya beberapa sambil menunggu revitalisasi kendaraan angkut mini dari Kaisar yang kemudian akan kita gunakan kita gunakan ya, kalau dibilang mereknya Quick gitu ya. Dia semi truk mini gitu. Yang bisa nanti untuk masuki lorong-lorong gitu agar supaya lebih optimal lagi, dan kita menargetkan insya Allah di tahun depan ya seluruh kelurahan sudah memiliki kendaraan angkut sampah. Targetnya tuh berapa Pak yang akan ditambahin lagi? Kan jadi target minimal setiap kelurahan itu 2. Ya, kita berharap dengan 2 unit kendaraan ditambah dengan Quick tadi ya. Kita berharap ya juga setiap kelurahan itu bisa dapat 2 gitu ya. Karena kan
ada beberapa kawasan-kawasan yang cukup padat gitu ya. Iya. Contoh misalnya seperti kawasan kawasan Tondo, terkhusus misalnya BTN Untat gitu ya. Betul. Nah ini kan cukup padat gitu ya. Nah kendaraan 2 tidak cukup di sana. Oke. Ya, tidak cukup di sana, maka kemudian kita harus menambah yang insya Allah tahun ini kita akan tambahkan 2 armada quick di sana untuk bisa mengcover, sehingga insya Allah keluhan masyarakat ada yang masih diambil misalnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali, itu sudah bisa tertangani lebih cepat. Oke, ini udah dijawab Bapak. Berarti pengangkutan sampah ini ada yang 3 hari sekali, ada yang 4 hari sekali. Sebenarnya bukan harus 3 hari sekali gitu ya. Oke. Karena memang pengangkutannya itu diusahakan tiap hari gitu ya. Cuman hanya karena luas wilayah, kemudian kepadatan penduduk gitu ya, rumah gitu. Iya. Itu yang menyebabkan gitu kendaraan kita cukup repot gitu ya. Makanya perlu penambahan gitu armada untuk titik-titik yang memang memiliki kerapatan penduduk dan jumlah yang cukup besar. Ya, otomatis kalau rumahnya lebih padat pasti sampahnya lebih besar. Iya, betul. Dan berarti sekali angkut tuh nggak bisa 1-2 kali tuh langsung bersih. Nggak bisa. Apalagi kan sekarang pengangkutan sampah kita udah pindah waktu. Oke. Pindah waktu yang tadinya di pagi hari ya. Nah ini kita udah pindah waktu mulai dari jam 21 malam. Jam 9 ya? Ya, jam 9 malam sampai dengan jam kita berharap targetnya jam 4 pagi atau 4 subuh sudah selesai. Oke. Ya. Berarti teman-teman yang lihat kok nggak ada mobil sampah di siang hari atau pagi hari, memang dipindah jamnya di malam hari. Di bulan suci Ramadan ini kita coba melakukan perubahan jadwal dan kelihatannya berjalan dengan baik gitu ya. Hanya memang sosialisasi yang perlu terus disampaikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat juga mengeluarkan sampah dari rumah bisa tepat waktu. Oke, nah ini untuk TPA-nya sendiri yang di Kawatuna, seperti apa kondisinya sekarang? Dan katanya informasi ini ada bantuan dari UNDP Jerman nih Pak. Ya betul, alhamdulillah kan di tahun pasca gempa 2022 itu kita mendapatkan bantuan gitu dari UNDP gitu ya. Revitalisasi TPA Kawatuna. Nah, sehingga memang waktu di 2022 kemarin tidak masuk dalam penilaian. Oke. Ya, alhamdulillah tahun 2023 ini sudah selesai dan sudah diserahkan kepada kita pemerintah Kota Palu. Nah, sehingga insya Allah pengelolaan sampah kita akan bisa berjalan dengan lebih bisa berjalan dengan lebih baik. Oke. Ya. Dan ini terakhir nih mungkin tentang sampah tidak akan pasti akan berkaitan erat dengan Adipura nih kemarin nih Pak. Bisa jelasin dikit nih Pak tentang Adipura yang mungkin tahun lalu belum maksimal, tapi insya Allah tahun ini bagaimana nih targetnya Bapak? Jadi gini, sering gitu dan kerap saya sampaikan bahwa Adipura itu merupakan bentuk pengakuan gitu ya, bahwa pengelolaan dan penanganan sampah serta lingkungan di sebuah perkotaan itu sudah ini sesuai dengan standar pengelolaannya gitu ya. Nah kita berusaha untuk mengejar itu, bahwa Kota Palu merupakan ibu kota sehingga dia harus berada pada posisi yang di mana menstandarkan gitu semua kerja-kerjanya, termasuk dalam hal penanganan lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Nah, maka Adipura merupakan standar. Merupakan standar. Nah, kita berusaha untuk memenuhi standar itu. Nah, kalau itu terpenuhi berarti kan alhamdulillah berjalan baik. Sebagai catatan sesungguhnya dengan pengelolaan sampah yang berjalan baik dan kemudian dengan penertiban yang kita lakukan ya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, tahun 2023 ini tingkat polusi di Kota Palu sudah masuk green zone gitu. Sudah masuk level hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa alhamdulillah gitu kerjasama dengan masyarakat berjalan dengan baik gitu. Hanya memang kalau kita bertanya tentang penilaian belum optimal dikarenakan TPA kita belum ternilai kemarin. Karena untuk TPA itu penilaiannya itu 40%. Wow, besar ya? Iya, 40%. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa dengan TPA yang kita sudah selesai ini ya insya Allah gitu. Tinggal tentunya butuh kerjasama semua ya. Ini jangan diartikan sebagai wah ini keinginan wali kota bukan, ini keinginan kita bersama. Siapa sih yang tidak mau kota ini bersih gitu ya. Kita harus mau semua gitu. Oleh karenanya itu, karena ini adalah milik kita semua, maka kita mari garap sama-sama gitu. Ya. Wali kota ini kan
sesaat gitu ya. Iya. Sesaat, tetapi kan kota ini tidak sesaat gitu. Betul. Tidak sesaat. Jadi bukan untuk menjaga wali kotanya gitu, tetapi untuk menjaga kotanya begitu. Oke, jadi kita harap semoga dengan adanya TPA ini insya Allah bisa maksimal nih. Jadi penilaian Adipura untuk di tahun ini insya Allah berjalan dengan lebih baik dari yang kemarin ya Pak ya. Iya. Dan Iya. ini tidak luput dari kerjasama seluruh masyarakat Kota Palu. Iya. Jadi kita mungkin pemerintah sudah melakukan maksimal mungkin, tapi kalau tidak ada kerjasama, Iya, jadi gini, ini jadi seakan-akan bahwa pemerintah Kota Palu itu concern dengan Adipura, tidak gitu, kita concern dengan semua gitu ya. Kita hanya menyangkut masalah kebersihan ini kan, ini yang dipandang, yang nampak gitu, secara fisik yang dipandang gitu. Tetapi pemerintah fokus dengan semua. Kita berupaya sekarang bagaimana penanganan pelayanan masyarakat bisa berjalan cepat ya. Betul. Sekarang kita bisa lihat pelayanan di kelurahan ya, yang tadinya waktunya tidak menentu, nah sekarang 7:30 ya pelayanan sudah dimulai ya. Lalu kalau ingin ketemu misalnya dengan ini tidak menentu waktu, tapi sekarang sudah gitu ya. Kemudian ya masalah yang lain lagi gitu ya, masalah lain. Jadi hanya physically ya yang nampak bahwa wah ini gitu ya. Contoh misalnya, apakah lampu masuk dalam Adipura? Tadi Palu lampu itu tidak masuk dalam Adipura, tetapi masuk dalam program kerja. Ya, masuk dalam program kerja kami yang 53 program kerja. Ya. Nah, salah satunya adalah Palu Adipura. Kemudian Palu Terang. Ya, Palu Terang. Nah, ini semua masuk gitu. Kemudian termasuk pelayanan, kemudian beasiswa, kemudian peningkatan kesejahteraan padat karya, itu semua masuk gitu dalam 53 program kerja. Kemudian bus gratis buat anak-anak sekolah itu masuk. Masuk. Jadi fokus kita kepada semua apa yang menjadi agenda 53 program kerja. Jadi bukan hanya fokus dengan Adipura tapi semua. Jangan lupa untuk di-follow dan di-subscribe dan sebarkan informasi ini agar seluruh masyarakat Kota Palu bisa lebih mengenal dan bisa mengetahui informasi terkini seputar Kota Palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.